Good morning, everyone. Welcome back to my channel. So, it's 7:40 in the morning. Kok kebalik ya? Tuh 7:40. Jadi gue sekarang lagi standby. Ini hari ketiga kerja, tapi jadwal gue standby hari ini dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Totalnya 8 jam. Jadi ya ginilah kalau standby. Tidur, nunggu ditelepon. Tergantung laku apa enggak. Kalau nggak laku ya kayak lagi off gitu. Kalau laku ya terbang. Simple gitu aja kok repot. Jadi gue literally belum mandi. Ya nanti aja lah kalau udah ditelepon. Kalau laku, kalau kena revise atau istilahnya di sini got called up, then I'll go to shower and go to work. Tapi sekarang belum. By the way itu mataharinya bagus tuh. Mataharinya di atas gedung. Nggak tahu ini kameranya kuat apa enggak. Kelihatan nggak? Tuh, wish. Itu gedung di somewhere around Putrajaya. Soalnya gue tinggalnya di Cyberjaya, itu di Putrajaya. Coba buka. Good morning Malaysia. Tuh, bagus ya sunrise-nya. Oke guys, jadi sekarang udah jam 9 pagi. Itu tadi gue mulai nge-record video jam 7-an, sekarang udah jam 9. Tadi dari matahari yang kelihatan di atas gedung, sekarang ketutup awan. Tuh di atas awan. Jadi di sini udah jam 9 pagi tapi masih belum terlalu cerah ya. Jadi kalau di Indonesia, di Jakarta lagi jam 7 pagi itu udah panas. Di sini jam 7 pagi masih kayak gini. Itu mungkin karena sebenarnya kan ya time zone Jakarta sama Kuala Lumpur harusnya sama-sama aja, tapi malah dibedain 1 jam, nggak tahu kenapa. Oke. Saking nggak ada kerjaannya, gue pantengin YouTube-nya orang nih. Ini kayaknya pengen nonton siapa vlognya Baim. Tuh, lucu banget. Gue demen nontonin si vlognya Baim, Raffi. Siapa lagi ya? Macam-macam lah, nggak ada kerjaan gini. Bosen guys, bosen, sumpah. Oh iya, banyak yang nanya ini kenapa ini bawa ini ada kayak bekas luka. Ini tuh namanya excess skin. Jadi dulu bahasa gaulnya daging tumpang. Dulu tuh ada daging tumpang ngegantung gitu kayak jari kelingking gue gini, ngegantung di bawah. Terus dioperasi, di take out, tuh udah nggak ada tapi masih ada bekasnya. Terus suka kayak kering, terus dia kayak ngelotok, kering ngelotok kayak kulit ular, kering banget. Gitu. Ada yang punya ini nggak? Punya info ini diapain biar nggak kayak gini? Orang-orang pada nanya, itu ada tisu, padahal ini kulit kering. Gimana ya, ada info salep apa yang bagus, apa gitu. Annoying juga sih. Oh iya, jadi suka banyak yang nanya, David boleh nggak sih kalau ada bekas luka ini. Nih, ini ada bekas luka, ini gede banget. Bekas operasi gede banget, kelihatan banget. Tapi kalau ditanya bisa gak sih ada bekas luka, ya gue pengen jawab ya gak bisa gitu, tapi gue bisa gitu. Jadi gue bingung jawabnya gimana. Jadi sebenarnya kalian harus pinter gitu. Yang namanya pramugara atau pramugari ini kan kerjaannya frontliner, dilihat orang, jadi harus perfect gitu. Nah tapi kalau kalian ada kekurangan, usahakan tutupin kekurangan itu gitu. Kayak gue waktu itu gue pinjem si temen gue punya ada concealer gitu.
Padahal dia putih banget. Teman gue tuh Cina. Dan gue pakai concealer dia. Ya otomatis belang lah. Tapi at least bisa nutupin. Saking pinter-pinternya gue. Nah terus gue ke interview. Pada nggak tahu. Udah di hire. Udah ada surat kontraknya. Baru pada tahu ada gue ada ini. Ya udah di hire gimana? Udah keterima. Ya udah terbang aja. Tapi suka gue tutupin sih kadang-kadang. Jadi buat yang masih nanya, bisa nggak sih kalau ada bekas luka jadi pramugara atau pramugari, atau mungkin bisa nggak sih kalau nggak bisa bahasa Inggris bisa jadi pramugari nggak sih? Ada juga yang tanya, bisa nggak sih lulusan SMA? Ada lagi yang tanya, bisa nggak sih gini, bisa nggak sih? Jawabannya pinter-pinter gitu. Kalau kalian ada bekas luka ya ditutupin. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, ya dibisa-bisain belajar, gitu. Jangan males. Kalau kalian apalagi ya? Kalau SMA, ya itu udah pasti bisa. Banyak banget yang lulusan SMA. Nggak perlu lulusan S1, S2 gitu. Terus ada nanya apa lagi ya? Bisa nggak sih apa ya? Gitulah. Pokoknya jangan sampai bisa nggak sih itu jadi excuse kalian. Jadi excuse kalian buat apa ya? Buat kalian jadi malas pergi gitu. Sebenarnya itu excuse. Kalau kalian emang mau pasti ya udah pergi aja gitu. Ya enggak? Ya enggak. Oke, daripada stres, minum teh dulu. Aduh guys, baterai Mac gue bocor nih, gimana ya? Masa sejam doang habis. Nggak dipakai ngedit loh, buat itu doang, browsing. Enak. Makan pisang dulu kayak monyet. Sehat. Bukan sehat. Sebenarnya ini bukan tujuan gue makan pisang, bukan sehat, tapi gampang. Males masak. Apalagi buat sarapan. Sama makan roti aja. Gitu. Sebenarnya gue ada kerjaan ini gue nggak tahu ya kapan gue upload videonya, tapi ini gue nge-recordnya tanggal 10 Januari, bukan Februari. Sebenarnya gue harus nge-submit dokumen buat perpanjang visa gitu. Bukan perpanjang visa, bikin visa baru, karena visa lama gue udah mau di cancel karena ada sesuatu yang besar di bulan Maret nanti kalian tahu gitu. Ya pokoknya gue akan memulai hidup baru di bulan Maret. Februari ini gue akan mengakhiri sesuatu. Jadi visa gue harus di cancel di bulan ini. Mungkin kalian udah ngerti ya. Visa gue di cancel bulan ini dan bulan depan ada visa baru lagi dari perusahaan yang baru. Oke, so ya udah gue harus submit foto full body sama half body sama apa lagi ya, macem-macem dah. Pokoknya tanggal 10 deadline-nya. Ini udah tanggal 10 sekarang, tapi males. Aduh, padahal ini gue udah planning mau ngerjain ini dari tanggal 1 tuh. Itu kelemahan gue tuh, procrastinate, nunda. Aduh. Minum teh lagi.
Jangan lupa ini, biar lebih sehat lagi, makan roti. Nah, rotinya ini kayak roti tawar, tapi ini bukan roti tawar sebenarnya. Butterscotch Gardenia. Ini Gardenia kalau di Indonesia kayak sari roti gitu. Mereknya agak terkenal juga. Terkenal karena dijual di mana-mana, di semua toko ada. Paling gampang dapetnya, murah lagi. Cuma 4 ringgit. Banyak. Oke. Oh ya, sebagai info aja, kalau di perusahaan yang saya ada sekarang, yang dimana saya kerja sekarang, standby itu ada 2 macam. Standby itu ada yang namanya home standby, sama ada yang namanya airport standby atau office standby. Home standby itu ya kayak gini, di rumah, nunggunya di rumah, nanti ditelepon. Biasanya diteleponnya itu maksimal 2 jam, minimal atau maksimal 2 jam sebelum keberangkatan gitu. Jadi maksimal minimal 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi ya ada waktu buat siap-siap terus ke sana. Kadang-kadang kalau udah last minute banget bisa request, gue mau langsung ke pesawat aja, nggak perlu ke kantor gitu. Karena ya itu biasanya kalau kurang dari 2 jam bisa request kayak gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya airport standby. Airport standby itu buat nge-backup flight yang urgent banget perlu kru. Itu contohnya ada rescue flight. Jadi ya misalnya mereka butuh orang immediately buat nge-rescue salah satu penerbangan yang stranded atau yang apa. Nah, itu ada backup plan-nya, ada backup set crew-nya, ada spare aircraft-nya gitu. Semuanya pada standby di seluruh hub gitu. Nah, terus istilah-istilahnya juga kayak gini nih. Kalau di airline lain, di airline Indonesia tuh istilahnya standby tuh istilahnya nyerep. Kalau nggak salah ya. Ya istilahnya nyerep. Terus kalau misalnya mau disuruh kerja, disuruh kamu saya aktivasi, I activate you. Nah, itu istilahnya kena revise gitu, di revise. Jadi jadwalnya di revise. Jadi kayak direvisi. Jadwalnya dari standby, dari nyerep atau dari reserve ke flight. Jadi jadwalnya diganti, ditambahin flight gitu. Jadi si standby-nya di remove. Gitu. Oh ya, nyerep itu asal kata dari reserve gitu. Oke. So, kalau di sini istilahnya kalau disuruh terbang tuh istilahnya kena call up atau I got called up kayak gitu. Nah, itu bedanya di Indonesia sama di sini. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau gua boring, nggak ada kerjaan. Standby-nya masih ada beberapa jam lagi. Oke guys, ini udah mau jam 10, 9.45. Sudah mulai panas di sini. Tuh udah terang. Mataharinya udah tinggi. Tuh. Rise and shine, udah siap-siap. Orang-orang pada siap kerja. Oh enggak, udah pada di kantor mungkin. Di sini ngantornya jam 9. Sebenarnya perasaan pramugari nggak tahu ya yang lain. Tapi kalau pribadi dari gua, kalau lagi standby kayak gini tuh kayak males gitu ke kerja. Mohon maaf ya. Ya namanya juga manusia ya. Tapi di sisi lain kalau nggak terbang, kalau nggak disuruh kerja, kalau nggak call up atau kalau nggak di revise, nanti nggak ada duit dong. Kan gue kesini mau kerja, tapi malah mau leha-leha di rumah. Aduh, namanya juga manusia ya. Dulu pengen banget dapat kerjaan ini, sekarang males terbang. Enggak sih, gua suka terbang, gua selalu swap. Jadi di sini tuh ada fitur swap, bisa swap jadwal gitu di dalam sistem, nggak perlu nggak ribet lah, pokoknya tinggal klik gitu terus di swap. Gua swap sama yang lebih jauh lagi gitu. Cuman ya kadang ada perasaan males terbang gitu kalau lagi
lagi di rumah gini, lagi standby. Ini dari tadi dianggurin sih butterscotchnya. Tuh butterscotchnya kayak gini, kayak roti tawar sih, tapi ada isinya. Jadi nggak tawar-tawar banget. Hidup jangan tawar-tawar banget. Udah panas guys. Jam berapa ini? 10.20. Udah jam 10.20, standby sampai jam 12. Jadi ada 2 jam 40 menit lagi. Total 8 jam. Sebenarnya tadi mulai standby-nya kan jam 4 pagi. Gua agak telat tidurnya jam 11. Terus gua pasang alarm jam 3.50. Terus gua alarmnya nyala, gua kaget, gua kira wah disuruh di revise nih, kena call up nih. Tapi pas gue lihat bukan alarm, terus gue matiin, ketiduran lagi. Untung nggak ditelepon. Jadi mereka tuh kalau mereka mau activate gue ke salah satu flight, mereka bakal telepon. Kalau nggak diangkat, wah bahaya, bisa kena surat peringatan. Gitu, jatuhnya missing it, bukan, AWOL tuh without official letter, apa gitu. Pokoknya kayak sesuatu yang berbahaya lah untuk karir gua. Oh, absence without official letter. Atau mungkin MIA, missing in action. Makan pisang lagi yang gampang. Sarapan gue semua yang simple. Oh iya guys, saya pengen tahu dong yang kan saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dan saya lihat di YouTube Studio itu ada viewers dari Malaysia. Ini saya pengen tahu tuh orang-orang Malaysia pada ngerti nggak sih saya ngomong kayak gini? Gitu, boleh komen di comment box di bawah ya. Sebenarnya gue juga bisa bikin vlog pakai bahasa Melayu gitu, bahasa Malaysia, tapi agak aneh gitu nanti jadinya kayak orang Sabah. Bukan aneh sih, jadi Malaysia tuh ada kayak 2 gitulah, Semenanjung Peninsula, which is Kuala Lumpur, Johor, Penang, pokoknya yang pulau yang nyambung sama Thailand. Nah, terus ada lagi di sebelah kanan yang nyambung sama Kalimantan, itu Eastern Malaysia. Nah, itu orang Sabah, orang Sarawak. Nah, itu accentnya beda. Nah, kalau orang Indonesia berusaha untuk ngomong pakai bahasa Melayu, jatuh-jatuhnya nanti kedengeran kayak orang Sabah gitu. Tapi nggak juga, saya ngomong sama orang Sabah juga mereka ngomong nggak ngerti gitu. Bukan nggak ngerti, maksudnya mereka nggak ngeiyain kalau accent gue kayak orang Sabah, nggak juga. Jadi rencana gue pagi ini kalau nggak laku, kalau nggak di revise, kalau nggak kena call up, gue bakal ngapain ya? Gue bakal ke mana ya? Oh iya, ada tempat baru di dekat rumah gue. Jadi tempatnya itu kayak apa ya? Kayak mall tapi butik mall gitu, butik mall. Jadi tempatnya nggak boring, bukan kayak mall biasa. Kayak apa ya? Kayak PVJ ya di Bandung. Ya modelnya mirip-mirip gitu sih, tapi desainnya lebih ya mungkin karena PVJ udah lama. Ini baru dibikin. Lebih modern gitu, tapi kayak mall, dalamnya ada pohon-pohon, terus open space terbuka. Nah di situ ada co-working space. Mohon maaf. Jadi di situ ada co-working space, tempat kerja gitu, tempat kerja sharing baru. Nah, gue mau ngedit. Jadi ada 2 video lagi, belum diedit video ini sama video tentang toilet rahasia. Jangan lupa nonton ya, jangan lupa di subscribe, dinyalain tombol loncengnya, tombol merah ya. Nggak tahu warna apa, itulah pokoknya. Oke lah guys, sepertinya kalian sudah pada bosan dengerin gue ngoceh. Itu udah muka gue hancur gini, belum mandi gitu. Nggak tahu ini Pak, ada yang nonton apa enggak, ada viewer apa enggak.
Jadi sepertinya saya sudahi dulu video standby kali ini. Terima kasih sudah menemani saya standby. Sekarang udah jam 11. 1 jam lagi standby-nya. Videonya dari jam 7 tadi agak lama juga ya. Video stop sampai sekarang nggak di call up. So thank you so much for watching. Don't forget to click the subscribe button. Wih, kok jadi British gitu ya. Jangan lupa share video ini biar bisa menginspirasi. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau jadi pramugara atau pramugari atau apapun kerjaan apapun di dunia aviasi. Pokoknya kerjaan ini asik banget. Jangan lupa juga follow Instagram gue @davidsumampo. Ini dari tadi di sini. Di sini apa di sini? Tergantung editnya, moodnya di mana. Oke, see you on the next video. Bye bye. Oke guys, jadi ceritanya last minute call up nih. Aduh. Jadi keberangkatannya jam 12 siang. Padahal bentar lagi si ini gue udah habis apa tuh? Standby. Kemungkinan ada disruption, ada apa? Ini operasional, masalah operasional. Jadi mau nggak mau mereka aktifin gua yang dimana sebenarnya waktu standby gua udah mau habis. Sebenarnya kan ada tim standby yang selanjutnya. Nggak apa-apa. Namanya juga kerja, dapat duit. Jadi gua bakal ke Singapura, terus balik lagi ke sini. Jam 12 berangkat, jam 2 udah sampai di sini lagi. Bentar doang. Transport nggak bisa jemput, susah. Jadi gue naik Grab. Oke deh. So, thank you again for watching ya. Bye bye.